Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama kali kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tema khutbah yang akan kami sampaikan dalam kesempatan khutbah ini adalah Syahrul Ramadan, Syahrul Akhlak. Bulan Ramadan adalah bulan akhlak. Ramadan adalah bulan pembinaan akhlak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu saat Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang tabi'in. Tabi'in itu bertanya, wahai Aisyah ummul mu'minin, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ambi'ini, ceritakan kepadaku. Tentunya dengan waktu yang singkat beliau tidak bisa menjelaskan secara detail. Maka simple beliau menjelaskan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan beliau mengingatkan, ama taqra'una atau ama taqra', apakah engkau tidak membaca salah satu ayat dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Jadi agama kita ini adalah agama yang menjunjung akhlak. Bahkan secara tegas Nabi mengatakan, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak atau makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ma'asyiral muslimin, akhlak ini sangat dan sangat penting. Karena dia adalah bukti kebaikan akidah kita. Bukti dari pelaksanaan ibadah kita. Seorang muslim, baik akidahnya, baik ibadahnya, dan baik juga akhlaknya. Sampai ada ungkapan, innamal umamu al-akhlaku, idza zahabat, zahabu. Umat itu adalah dilihat bagaimana akhlaknya. Kalau akhlaknya sudah hilang, maka rusaklah umat tersebut, hilanglah umat tersebut, musnah dia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ramadan yang kita jalani dari tahun ke tahun, dan tahun ini 1445, ini adalah salah satu berkah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud agar kita ini memiliki akhlak yang baik. Dan para ulama ma'asyiral muslimin menjelaskan apa definisi akhlak yang baik, al-khuluqul hasan. Mereka katakan ada 3. Yang pertama, akhlak yang baik adalah badlun nada. Yang kedua, wal kaffu anil adha. Dan yang ketiga, was-sabru alal adha. Yang pertama, badlun nada, memberikan
kebaikan kepada saudara kita. Dan ternyata di dalam Ramadan, ma'asyiral muslimin, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana ajwadan nas. Kana ajwadan nas. Beliau itu adalah orang yang paling baik, wabil khusus terkait dengan harta, suka berbagi, suka memberi tanpa rasa takut, jatuh dalam kefakiran atau kemiskinan. Dan beliau katakan wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan beliau lebih baik lagi, lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Bahkan digambarkan karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Jadi begitu baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ini memberikan pesan kepada kita, baik-baiklah di bulan Ramadan ini. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebarkan kebaikan di antara kita. Sehingga orang merasakan kedamaian, orang merasakan ketenangan, orang merasa nyaman dengan kehadiran kita. Jadi Rasul kedatangannya membuat para sahabat, membuat orang-orang di sekitarnya merasa tenang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan Ramadan. Beliau mengingatkan la tahqiranna minal ma'ruf walau antal qa'akhaka biwajhin talikin. Jangan anggap remeh satu kebaikan walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah yang cerah, wajah yang sumringah, wajah yang penuh dengan senyum. Dan beliau juga mengatakan al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Kalimat thayyibah ada yang untuk pribadi kita sendiri, tapi ada juga kalimat thayyibah yang manfaatnya untuk kita pribadi dan juga untuk orang lain. Apa kalimat thayyibah untuk diri kita sendiri? Kita berzikir, kita membaca Quran. Itu baik semuanya untuk kita. Tapi ada juga kalimat thayyibah yang baik, yang mana itu kita berikan kepada orang lain, yaitu kata-kata yang baik. Mengajak kepada kebaikan, dakwah ilal khair. Mengingatkan saudara kita, menasihati saudara kita. Inilah badlun nada, memberikan kebaikan kepada orang lain. Jika memang harus keluar harta, dianjurkan keluar harta, kita keluarkan. Dan Nabi SAW memotivasi umat Islam, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri, maka baginya pahala yang semisal dengan orang yang berpuasa. Kita tidak melihat bagaimana pahala itu, tapi kita lebih melihat lebih dalam lagi. Pesan Rasulullah SAW adalah baik-baiklah sama saudara kita. Tebarkan kebaikan kepada saudara kita. Dengan diri kita, dengan harta kita, atau dengan perbuatan kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, kullu sulama, setiap persendian kita di setiap pagi hari memiliki peluang sedekah begitu banyak. Di antaranya adalah membantu saudara kita. Ketika ada beban, kita membantu mengangkatnya. Ketika ada sesuatu yang dipindahkan, kita membantu memindahkannya. Ketika ada orang turun dari kendaraan tidak bisa, kita bantu menurunkannya. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Jadi tebarkan kebaikan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, adalah wal kaffu anil adza. Wal kaffu anil adza. Jangan sekali-kali kita menimpakan keburukan kepada saudara kita. Jangan sekali-kali kita menimbulkan gangguan kepada saudara kita. Jangan sampai ada al-adza,
yang dialami oleh saudara kita. Ini wal kaffu anil adha. Dan terkait Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha minkum al-yauma sa'iman. Barang siapa masuk pagi hari dalam keadaan puasa di satu hari, maka fala yarfuth wala yajhal. Jangan dia berkata kotor, jangan dia berbuat jahil. Menyakiti orang lain dengan kata-kata, ini sangat dan sangat berbahaya. Menimpakan gangguan dengan kata-kata, ini sesuatu yang sangat buruk. Itu bukan akhlak yang baik. Pernah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan salah satu istri beliau, yaitu Safiyah. Hasbuka min Safiyati ya Rasulullah kadza wa kadza illa annaha ghair musaddad. Ya Rasulullah, cukup Safiyah bagimu ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, Safiyah adalah orangnya. Beliau menunjukkan dengan jari, seolah-olah mengecilkan, karena memang kebetulan Safiyah adalah pendek orangnya. Maka Rasulullah SAW langsung mengingatkan Aisyah radhiyallahu anha, laqad qulti kalimatan la muzijat bima'il bahri la mazajathu. Demi Allah wahai Aisyah, jikalau kata-katamu ini dicampur, dilarutkan di laut, maka laut akan menjadi keruh, terjadi polusi, menjadi kotor karena kata-katamu. Nah, itu pelajaran Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hati-hati dengan kata-kata. Mu'ad bin Jabal sampai pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, a'innana lamu'akhadhuna bi'alsinatina. Ya Rasulullah, apakah ada hukuman untuk lidah-lidah kami, lisan-lisan kami ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, thaqilat ka ummuk. Dan beliau yang lain, waihak ya Mu'ad, celakalah engkau wahai Mu'ad. Wa hal yakubbun nasi fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah tersungkur muka-muka manusia ke dalam api neraka kecuali buah dari lisannya, karena perangkap dari lisannya. Jadi jangan sekali-kali menimpakan keburukan kepada saudara kita dengan kata-kata, apalagi dengan perbuatan. Nabi berpesan dalam hadis Jabir, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah dari kezaliman. Kenapa? Karena kezaliman adalah zulumat. Al-hadis mengatakan zulumat adalah kegelapan. Tidak ada cahaya, tidak ada sinar, sehingga orang itu kemudian mengalami kegelapan dan tidak bisa berjalan dengan semestinya. Sementara manusia-manusia yang lain dalam cahaya. Ada yang mengartikan zulumat adalah gangguan, rintangan, sandungan ketika nanti di hari kiamat. Ada yang mengartikan syada'id, kesulitan-kesulitan yang terjadi di hari kiamat, di padang mahsyar. Al-jaza min jinsil amal. Balasan adalah sesuai dengan perbuatan. Dulu ketika di dunia zalim kepada orang lain, menimpakan gangguan kepada orang lain, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika di padang mahsyarnya. Bahkan kadang-kadang ada yang dibalas ketika di dunia. Jadi ma'asyiral muslimin, semangat Ramadan ini adalah jangan menyakiti orang lain. Fala yarfuth wala yajhal. Bahkan di hadis yang lain, ketika seseorang sedang puasa, maka jangan sampai dia berbohong kepada saudaranya. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata palsu, kata-kata dusta, maka falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak hajat an yada'a ta'amahu wa syarabah, jika orang itu meninggalkan makanan dan minumannya.
Artinya puasa ini melatih kita untuk menjaga lidah kita. Puasa tidak hanya menahan makan dan minum. Kalau hanya menahan makan dan minum, binatang ternak juga bisa. Apalah artinya orang puasa hanya menahan makan dan minum saja. Puasa ini adalah belajar menahan diri, belajar mengendalikan diri kita untuk kemudian tidak menzalimi, tidak menimpakan keburukan kepada saudara kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang terakhir adalah was-sabru 'alal adza. Sabar ketika disakiti, sabar ketika dikhianati, sabar ketika diganggu. Artinya dua hal sudah kita lakukan kepada saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi apalah kita, manusia yang lemah, tidak bisa mengendalikan orang lain. Siapa kita bisa mengendalikan orang sesuai dengan kemauan kita? Walaupun kita sudah berbuat baik, walaupun kita sudah menahan keburukan kepada saudara kita, tapi ada saja orang-orang yang menyakiti kita. Ada saja orang yang kita baik-baiki. Jasa kita begitu banyak, tapi dia balas dengan keburukan. Ibarat susu dibalas dengan tuba. Tapi bagaimana ajaran Islam mengajarkan? Adalah dengan bersabar. Kita mampu untuk membalas, tapi pesan Islam tidak seperti itu. Bahkan malah Islam mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik. Dengan doa, dengan harapan semoga orang yang berbuat buruk kepada kita, dia sadar, dia kembali, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan, wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im. Kalau ada yang mencela, mengumpat kita, atau qatalahu, atau ada orang itu mengajak kita berantem, bermusuhan, bertengkar, maka falyakul inni sha'im, saya sedang puasa. Dia mampu untuk membalas, tapi tidak membalas, tapi mengintrospeksi dirinya, saya sedang puasa. Sekaligus juga orang yang berbuat buruk diajak untuk introspeksi, sampainya juga puasa, Anda juga puasa. Bagaimana mungkin melakukan keburukan kepada saudaranya? Dan mari kita lihat Rasulullah SAW. Suatu saat beliau sedang berjalan, tiba-tiba ditarik oleh orang dari belakang. Kebetulan beliau sedang memakai bur Najrani, sorban dari Yaman, yang di pinggirnya ada yang tebalannya. Ditarik dari belakang dengan begitu kuatnya sampai kemudian membekas di lehernya. Kemudian beliau menoleh ke belakang dan beliau lihat ternyata A'rabi, ternyata orang Arab Badui. Apa dilakukan Nabi? Masya Allah, beliau dikatakan dhahika. Beliau justru tersenyum. Dan lebih kelewatan lagi, Arab Badui ini mengatakan, murli bimalin indak billadhi indak Muhammad, sampaikan kepada orang-orang agar memberikan hartamu kepada aku. Artinya beri aku harta. Ini sudah kelewatan, tapi Nabi tetap tersenyum dan beliau memerintahkan supaya diberi. Dalam riwayat yang lain dikatakan diberi dengan kambing atau domba yang begitu banyak, yang memenuhi gunung, digiring oleh si Arab Badui ini ke kampungnya, dan si Arab Badui ini kemudian memaklumatkan kepada saudara-saudaranya, keluarganya, demi Allah, Muhammad adalah orang yang baik, orang yang dermawan. Aku sakiti dia, tapi dia membalas dengan kebaikan. Dan kemudian dia memaklumatkan, detik ini, hari ini aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah
utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kesabaran Nabi dan berkat kebaikan akhlak Nabi, orang mendapatkan hidayah. Nabi pernah mengatakan, jika ada orang dapat hidayah karena lantaran kita, maka itu lebih baik daripada onta merah. Artinya lebih baik dari harta yang sangat-sangat banyak. Gara-gara hidayah yang disampaikan kepada orang lain karena lantaran kita. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, semoga Ramadan kita jalani tahun ini lebih baik daripada yang sebelumnya dan bisa menanamkan dan membina akhlak kita menjadi akhlak yang baik dan akhlak yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha laqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina